sini saya akan menjelaskan kampanye humas adalah program yang terorganisasi secara langsung yang tidak ditunjukkan khalayak tertentu. Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan suatu program tertentu, baik bersifat sosial, pendidikan, politik, ataupun yang berkaitan dengan misi khusus suatu organisasi. Dari kelompok kami mengangkat satu judul, yaitu Internet Sehat dan Aman. Ini tujuannya adalah salah satunya untuk memaparkan dan menjelaskan pola hidup pemanfaatan dengan proses edukasi, dengan memberikan pemahaman yang cukup mengenai pengguna internet secara baik, sehingga memaksimalkan dampak positif internet dan meminimaliskan dampak negatif, dan berinteraksi sehingga tercipta masyarakat cerdas dan produktif. Sasaran audiens ini adalah orang tua usia 35 tahun ke atas, karena usia ini rentan sekali terpengaruhi oleh berita di media sosial yang belum tentu kebenarannya. Selain itu, media juga berperan sebagai sarana mengoptimalkan proses penyampaian pesan kepada khalayak, maka kita harus bijak dalam penggunaannya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Saputra, NPM saya 0441181134. Saya dari Humas 3 semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan bagian dari strategi dan taktik. Proses perencanaan strategi terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembentukan tim kampanye yang mampu bekerja secara profesional, karena selain atas tanggung jawab kepada pemerintah, pusat juga memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Pembentukan tim pelaksana kampanye ini terjadi bukan atas dasar tugas, melainkan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi setiap bidang, karena kami bekerja sama dengan Diskominfo. Kedua, menentukan publik sasaran, karena suatu lembaga tidak akan berjalan tanpa adanya publik yang mendukung lembaga menentukan sasaran dalam kampanye program internet sehat dan aman, mengacu pada hasil temuan data dan fakta yang ada. Taktik yang digunakan dalam kampanye ini diawali dengan penetapan taktik dalam konsep yang dikembangkan sebagai pernyataan. Sebuah lembaga harus memiliki tujuan baik, itu jangka panjang maupun pendek. Tujuannya untuk menyatakan secara ringkas tentang sikap suatu khalayak terhadap isu lingkungan yang sedang tidak baik bagi, agar mengantisipasi supaya tidak merugikan pengguna internet. Selanjutnya, dalam pelaksanaan program ini dilaksanakan pada 10 Februari tahun 2022, karena pada saat ini sekalian memperingati Hari Internet Aman sedunia. Diharapkan agar pengguna internet di dunia agar cerdas dan bijaksana dalam menggunakan, terutama masyarakat Indonesia, terutama bagian internet di zaman sekarang. Sumber daya. Memilih orang tua usia 35 tahun ke atas untuk sumber daya program ini, karena itu target utama program ini berjalan untuk mengingatkan dan melakukan sosialisasi perencanaan yang akan dilakukan. Lalu ada penunjang dan penghambat kampanye humas. Penunjang keberhasilan pengadaan seminar dan penyuluhan. Dilaksanakan sebagai bentuk diseminasi informasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan pola penggunaan internet dengan baik. Umumnya internet yang baik dalam hal ini bukan hanya memberantas kejahatan, tetapi juga memanfaatkan dalam kehidupan yang baik. Maka dari itu semua yang terkait dengan penggunaan internet, agar bisa membedakan yang baik untuk diambil dan mana yang harus ditinggalkan, dengan mengadakan penyuluhan dan pelatihan penggunaan berbagai macam teknologi dalam mengkampanyekan program internet aman. Penghambat dalam kampanye ini yaitu dalam pengumpulan data yang kurang efektif, karena tidak semua sasaran yang dituju bisa meluangkan waktu dalam penyuluhan dan sosialisasi yang diselenggarakan. Dengan memanfaatkan khalayak,
yang bisa mengikuti program ini, kita harus memberikan penjelasan tentang internet aman dengan baik.